Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu, Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, setelah beberapa purnama, Ibu tidak membagikan video ya. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal penilaian akhir semester ganjil di tahun 2020-2021 yang nantinya mungkin akan sedikit-sedikit sama dengan soal yang akan keluar di penilaian akhir semester nantinya. Oke, sebelum mulai, Ibu ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, sekarang juga silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan diupdate di channel YouTube Ibu. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai soal yang pertama. Jika unsur A memiliki 11 proton dan 13 neutron, unsur B memiliki nomor massa 24 dan nomor atom 12. Dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedua unsur tersebut merupakan. Oke, kita tahu notasi susunan atom untuk unsur X, dilambangkan unsur X ya. Di sini ada A, lalu di sini ada Z. Nah, A itu apa? A itu adalah nomor atom ya, atau sama juga dengan jumlah proton atau elektron untuk atom netral ya. Lalu Z itu apa? Z itu adalah nomor massa. Dan X adalah lambang dari suatu unsur ya. Nah, dari soal diketahui unsur A ya. A ini memiliki 11 proton, berarti 11 proton ini sama dengan nomor atom ya. Kita tulis di sini 11. Dan 13 neutron. Nah, neutron itu bisa dicari dengan Z dikurang dengan A. Z-nya apa? Nomor massa ya. Dan A-nya nomor atom. Jadi kalau di sini diketahuinya neutronnya 13. Berarti yang dicari Z dikurang dengan A-nya berapa? 11 ya. Berarti nilai Z berapa? Z sama dengan 13 ditambah 11 sama dengan 24. Berarti di sini nomor massanya adalah 24 ya. Ini neutronnya adalah 13. Lalu untuk unsur B. Untuk unsur B memiliki nomor massa 24. Nomor massa di atas ya. Dan nomor atom 12, nomor atom di bawah. Nah, neutronnya berapa? Neutronnya adalah Z dikurang A. Berarti 24 dikurang dengan 12. Berapa neutronnya? 12 juga ya. Nah, kita tahu ada ada yang namanya isotop. Ada yang namanya isoton. Dan ada yang namanya isobar ya. Kita lihat isotop berakhiran dengan P. Berarti protonnya yang sama. Ya. Kalau isoton berakhiran dengan N, berarti neutronnya yang sama ya. Nah, yang terakhir adalah isobar. Isobar berarti tinggal sisanya, yaitu nomor massanya yang sama. Sekarang kita lihat antara unsur A dan unsur B. Proton atau nomor atom. Di sini 11, di sini 12, tidak sama ya. Lalu neutron di sini ada 13, di sini 12, tidak sama juga. Dan yang terakhir ada nomor massa. Di sini nomor massanya 24 dan di B juga 24. Berarti A dan B ini adalah isobar ya. Adalah isobar.
Oke, paham ya anak-anak ya? Kita sekarang lanjut ke soal yang kedua. Unsur X mempunyai bilangan kuantum berturut-turut N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan min 1, S sama dengan min setengah, dan jumlah neutronnya ada 15. Yang ditanya adalah nomor massa. Oke. Seperti kita ketahui, ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin ya. Di sini bilangan kuantum utamanya nilainya 3. Lalu azimutnya bernilai 1. Magnetiknya min 1 dan spinnya min setengah. Nah, untuk bilangan kuantum utama ini berarti konfigurasi harus berakhir dengan angka 3 ya. Kita tulis saja di sini ya, 3. Lalu untuk L ini ingat ya, L ini untuk S berapa nilai L-nya? 0. Lalu P nilai L-nya berapa? 1. D nilai L-nya 2 dan F nilai L-nya adalah 3. Kalau di sini diketahuinya L sama dengan 1 berarti konfigurasi harus berakhir di huruf P ya. Berarti angka 3 dan hurufnya harus P. Nah, untuk huruf P, elektron totalnya ada berapa? Maksimumnya ada 6 ya. Jadi untuk S nilai elektron maksimumnya ada 2, P ada 6, dan D ada 10 ya. Sekarang ada 6. Setiap kotak itu berisi 2 elektron, berarti 6 dibagi 2 berarti ada 3 kotak ya. Dan kita ambil kotak tengah-tengah, kita tuliskan 0. Lalu di sini plus 1, ke kiri min 1. Di sini M-nya min 1, berarti nanti elektronnya, orbitalnya berhenti di kotak ini ya. Lalu S min setengah. Nah, ingat, nilai S itu cuma 2 ya, ada plus setengah dan min setengah. Bedanya apa? Kalau plus setengah itu kepalanya di atas. Kalau min setengah itu kepalanya di bawah ya. Ini kepalanya ya, ini kepala. Nah, kalau dia min setengah berarti kepalanya nanti yang ini ya. Nah, bagaimana caranya mengisi? Kita isi dulu kotak yang kosong. 1, 2, 3. Sudah terisi semua. Kita kembali lagi ke kotak awal dengan posisi kepala di bawah. Berarti 4. Dia harus berhenti di kotak min 1 ya. Nih, min 1 ya. M-nya sama dengan min 1. Berarti kotaknya yang ini yang kita harus berhenti. Dan kepalanya ada di bawah. Berapa orbital yang berisi? Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti 3P 4. Sekarang kita cari konfigurasi elektronnya. Jadi kalau kalian masih belum ingat, ini Ibu tampilkan ya. Nah, kita buat konfigurasinya. Kita mulai dari 1s2 ya. 1s2, lalu habis ya, naik ke atas 2s2, habis 2s2, habis, naik lagi ke atas 2p6, setelah 2p6 turun ya, 3s2, setelah 3s2 habis, naik lagi ke atas 3p6. Nah, di sini jangan ditulis 3p6 karena kita harus berhenti di 3p4. Berarti 3p4. Nah, kita hitung nomor atomnya. Nomor atomnya. Berapa nomor atomnya? Kita jumlahkan angka yang ada di atas atau yang menjadi pangkat. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 6, 10. Ditambah 2, 12. Ditambah 4, 16. Berarti nomor atomnya adalah 16. Nanti kalau di pilihannya ada angka 16, jangan kalian pilih angka 16. Karena apa? Karena yang ditanya adalah nomor massa. Nomor massa itu apa? Nomor massa di soal yang pertama tadi ya. Ini A, ini Z, berarti yang ditanya yang Z. Dan di sini baru diketahui A-nya saja ya. A-nya ada 16. Nah, di sini diketahui lagi ada neutron ya. Berarti Z dikurang A.
neutronnya berapa? 15. Berarti Z dikurang 16 ya. Z-nya berapa? Z-nya adalah 15 plus 16 sama dengan 31. Jadi jawabannya adalah nomor massa yang dimiliki oleh unsur X adalah 31, bukan 16 ya. 16 ini nomor atom ya. Ingat. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Bagaimanakah konfigurasi elektron untuk X2- jika diketahui nomor atom unsur X adalah 33 dan sebutkan bilangan-bilangan kuantum yang dimiliki oleh unsur X2-. Nah, di sini X2- ya yang ditanya konfigurasi dari elektron X2-. Kalau ada pangkat berarti unsur itu tidak netral ya. Nah, tapi yang diketahui di sini adalah nomor atom dari unsur X. Jadi kita buat dulu nih konfigurasi dari unsur X. Ini dihafal ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Kita hitung dulu ya. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Nah, nomor atomnya berapa? 33, berarti kurang 3 lagi. Setelah 3D10, 4P, berarti kurang 3 tadi ya. Kita tulis 4P3. Nah, ini konfigurasi yang terakhirnya. Elektron yang terakhirnya ya. Nah, kalau yang ditanya adalah X2-, berarti kalau dia pangkatnya itu min, berarti elektronnya ditambah. Kalau pangkatnya plus, berarti elektronnya dikurang. Jadi kebalikannya ya, jangan kebalik ya. Berarti kita buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p. Nah, di sini 3. 3 ditambah dengan 2, berarti 4p5. Kalau ibu misalkan nih, X-nya ibu tambah dengan plus, X plus, berapa konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Nah, ini 3. Untuk atom netralnya kan 4p3 ya. Kalau di sini ada positif 1, berarti elektronnya berkurang 1. Berarti 4p3 jadi 4p2. 3 dikurang 1 ya. 3 ini dikurang dengan 1. Jadi kebalikan. Nah, inilah konfigurasi dari X2-. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah bilangan kuantum. Jadi, untuk unsur X2- ya, yang ini berarti. Ini unsur elektron valensi terakhirnya. Kita tahu bilangan kuantumnya ada 4, NLMS ya, kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Untuk bilangan kuantum utama, seperti di contoh soal yang nomor 2 tadi ya, kita lihat angkanya. Jadi kalau di sini ada 4P5 ya, terakhirnya 4P5. Ini ya, 4P5, berarti angka depannya berapa? 4, berarti nilai N-nya adalah 4. Lalu nilai L, ingat L tadi ya, kalau S nilainya 0, P1, D2, dan F3. Kalau berhentinya di P berarti L-nya bernilai 1. Nah, lalu lanjut lagi untuk mengisi M, setelah kita dapatkan nilai P, kita buat kotak. Huruf P ada berapa kotak? 3 kotak ya. Dari 0, ini plus 1, dan min 1. Berarti sekarang kita buat elektron terakhirnya. Ada 5. Kita tinggal gambarkan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti berhentinya di angka 0. Dan S-nya kepalanya di bawah kan. Berarti
S-nya min setengah, dan M-nya berhenti di 0. Inilah bilangan kuantum yang dimiliki oleh unsur X2-, ya. Paham ya anak-anak ya? Sekarang masuk ke contoh pembahasan soal yang keempat. Unsur yang terletak pada golongan 4A dan periode 4 mempunyai nomor atom. Oke, diketahui di sini golongannya adalah 4 ya. Jangan kebalik, ini bukan 6. Romawinya ya. Ini periodenya periode 4. Berarti nanti konfigurasinya harus berhenti di angka 4 ya. Mulai lagi konfigurasi, ayo dihafalkan ya konfigurasinya tadi, jangan lupa. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4. Nah, sudah angka 4 nih, ini udah 4 kan? 4 S2 ya. Nah, golongan ini adalah jumlah dari elektron yang di atas ya. Ini baru 2 nih. Di sini harus 4. Setelah 4 S2 berapa? 3D ya. 3D 10. Lalu baru 4P. Nah, kita harus menjumlahkan yang angkanya sama-sama 4 nih. Ini 4 dengan 4. Jangan 4 ditambah 3 nanti. 4 dengan 4 jumlahnya harus 4A. Berarti di sini sudah ada 2. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya ada 2 lagi ya. Berarti periode 4 dilihat dari sini, berhentinya di angka 4 ya, dan golongan 4A. Golongan 4A itu adalah 2 ditambah 2, yang angkanya sama-sama 4, elektronnya kita tambahkan 4A. Begitu cara mendapatkannya. Lalu nomor atomnya bagaimana? Nomor atomnya adalah menjumlahkan pangkat-pangkat yang di atas kan? Nomor atomnya adalah 2 ditambah 2, 4, ditambah 6, 10 ya, tambah 2, 12, 18, 20, 30, dan 32. Jadi nomor atomnya adalah 32. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini kebalikan dari soal yang keempat ya. Jadi kalau soal yang keempat tadi kita mencari nomor atom. Kalau yang ini kita mencari golongan ya, golongan. Sekarang kita lihat dulu yang diketahui apa? Unsur A. Unsur A, kalau ada AR itu artinya nomor massa ya. Nomor massa berarti di sini adalah 24. Sini anggaplah A kecil ya, kita buat nomor atomnya. Berisoton dengan unsur B. B-nya berapa? AR-nya 23. Jika atom B mengandung 11 proton, 11 proton berarti nomor massanya 11. Berisoton, berarti jumlah neutronnya harus sama ya. Nah, neutron B berapa? Neutron B sama dengan 23 dikurang 11. Berapa? 12. Sementara untuk neutron A, kan berisoton nih. Nah, berisoton ya. Berarti neutronnya harus sama. Kalau di B12 berarti di sini harus 12 nantinya. Oke, berarti neutron ini adalah 24 dikurang A kecil ya. 24 dikurang A. 24 dikurang A. Nah, sekarang nyari A-nya. Berarti 24 dikurang dengan 12. A-nya berapa? A-nya adalah 12. Berarti proton dari unsur A adalah 12. Nah, proton kan sama dengan nomor atom. Berarti nomor atomnya A adalah 12. Nomor atomnya A adalah 12 ya. Kita tinggal cari konfigurasi elektronnya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 2, 4, 10, 3 S2, 2, 4, 10, 12. Nah, sudah.
Ini sudah dapat konfigurasinya. Yang ditanya adalah golongan berapa. Golongan berapa? Kita buat dulu. Periodenya berapa? Coba ayo. Periodenya lihat yang angka terakhir ya. Berarti 3. Golongannya dari angka terakhir ini kita jumlahkan pangkatnya. Jadi kalau di sini ada angka 3-nya cuma 1 ini, ya udah kita tinggal tulis pangkat yang di atas. Ada 2. Jadi kalau misalkan di sini ada, misalkan nih ya, misalkan angka terakhirnya adalah 3S2, 3P4. Periodenya berapa? Periodenya adalah 3 ya. 3 ini. Periodenya angka depannya 3. Golongannya berapa? Golongannya yang sama-sama angka 3 kan? Ada 2 dan tambah 4. 2 ditambah 4 berarti golongannya adalah 6A. Seperti itu cara mencari periode dan golongan ya. Oke, selanjutnya soal ke-6. Soal ke-6 ini tentang sifat-sifat unsur periodik ya. Jadi kalau soal-soal sebelumnya itu tentang konfigurasi elektron rata-rata. Ini kita masuk ke sifat unsur periodik. Jika jari-jari atom Be, Mg, Ca, B, dan C secara acak adalah acak ya ini 2,01, 1,57, 1,23, 0,80, dan 0,89 dalam satuan angstrom, jari-jari atom Ca adalah, nah jadi 2,01 ini bukan milik Be ya, karena dia secara acak ya. Nah, kemarin Ibu sudah kasih tugas ke kalian untuk membuat jembatan keledai. Jadi paling tidak kalian sudah hafal Be ini letaknya di golongan berapa sih? Nah, itu kalian sudah harus hafal ya. Kalian tahu Be di golongan berapa? Golongan 2A ya. Jadi kita tulis sebentar. Oke. Jadi Be kita tulis di golongan 2. Ini Be. Lalu Mg. Mg golongan berapa? Golongan 2 juga ya, ada di bawah Be. Lalu Ca. Ca ada di bawah Mg juga ya, golongan 2 juga. Beli mangga campur sirsak. Kalian seperti itu menghafalnya kan? Lalu B. B ini di golongan berapa? Golongan 3. Anggaplah di sini ya. Lalu C. C golongan 4. 4A ya. Nah, letaknya jadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, untuk jari-jari atom, ya, untuk jari-jari atom itu dari atas ke bawah itu makin besar, ya, atas ke bawah makin besar, lalu kiri ke kanan makin kecil. Ya. Nah, sekarang atas ke bawah makin besar. Jadi makin ke bawah semakin besar. Kita buat tanda panah ya, Ibu buat trik asiknya. Ini kita buat tanda panah. Makin ke bawah makin besar ya. Berarti ini makin besar kan makin ke bawah, jadi tanda panahnya ada di bawah. Jadi makin ke sini makin besar. Lalu kiri ke kanan makin kecil, berarti kalau dibalik kanan ke kiri makin besar ya. Kanan sebelah mana? Kanan sebelah sini dan kiri sebelah sini. Berarti kanan ke kiri makin besar. Di sini kanan ke kiri makin besar. Berarti ke sini ya. Nah, tanda panahnya. Karena dia makin besar, Ibu buat tanda panahnya. Kalau dia kiri ke kanan makin kecil, berarti dari kiri ke kanan. Tapi makin kecil kan, berarti tanda panahnya tetap di sini kan.
Seperti itu. Jadi untuk jari-jari atom seperti ini gambarnya, ingatin saja ya. Nah, sekarang kita urutkan dari angka yang terkecil. 2,01, 1,57, yang paling kecil berapa? 0,80. Lanjut 0,89. Lanjut lagi 1,23. Lanjut lagi 1,57 dan terakhir 2,01. Bagaimana cara menggunakan panahnya? Nih ya, jadi di titik ini yang paling kecil nilainya. Ya, di titik ini nilainya yang paling kecil. Jadi yang paling atas dan yang paling kanan itu nilainya paling kecil. Sini kita lihat, yang paling atas apa? Ada urutannya B sama C yang paling atas ya. Dan yang paling kanan, berarti C ini yang paling kecil, berarti angka pertama ya, kita nomorin nomor 1. Lalu lanjut lagi, yang paling atas, lanjut lagi ke sini ya, ini yang kedua. Lanjut lagi ke atas, karena yang makin ke kiri makin besar kan, ini tanda panahnya ke kiri kan, makin besar, berarti 1, 2, 3, ini tetap di posisi atas, kita belum turun. Sekarang makin ke bawah makin besar, berarti ini urutannya ke 4 dan yang paling besar adalah urutan ke 5. Berarti untuk jari-jari atom Ca adalah berapa? Yang paling besar ya, angka kelima, berarti 2,01. Ca itu adalah 2,01. Kalau ibu tanya untuk unsur Be berapa jari-jari atomnya? Be adalah nomor 3 ya, berarti 1, 2, 3. Ini punya Be. Tapi ingat, kalian harus mengurutkannya dulu dari yang terkecil. Jangan nanti kalian langsung, oh nomor 5 berarti 0,89. Tidak seperti itu ya, jadi diurutkan dulu. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang soal yang ke-7. Ada PQRST, konfigurasinya diketahui ya. Kita percepat sedikit. Manakah unsur yang mempunyai energi ionisasi paling besar? Oke, sekarang kita cari dulu. Untuk unsur P, kita lihat periodenya berapa? Periodenya adalah ini ya, angka terakhir 3. Golongannya di angka 3 pangkatnya berapa? Ada 1. Lalu Ki, langsung ya Ibu buat. Ki periodenya ada 3. Golongannya ada pangkatnya ya 2. R periodenya ada 2. Golongannya ada 1. S periodenya ada 2 ya. Golongannya ada berapa? Golongannya bukan 4 ya. Kita lihat di depannya juga ada angka 2. Ya, ini ada angka 2. Sama-sama 2, pangkatnya ditambahkan. 2 ditambah 4, 6A. Jadi kalau golongan sebisa mungkin dibuat dalam huruf Romawi. Ya, terakhir yang T, periodenya 2, golongannya berapa? 2 ditambah 5 ya. Nih, 2 ditambah 5, karena angkanya sama-sama 2. Berarti 7A. Nah, caranya kalian buat untuk golongan itu kan biasanya di atas nih. 1A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Lalu untuk periode yang ke bawah ya, 1, 2, 3, 4. Dah, cukup 4 saja ya. Karena di sini diketahuinya periodenya paling besar 3 ya. Kita buat yang P, periode ketiga. Kita lihat ini periode ya. Ini periode. Yang ini
golongan. Periode ketiga, kita lihat periode ketiga yang ini, golongan 1A. Nih ya, berarti kita tarik ke sini, ke sini. Berarti ini adalah huruf P, unsur P. Ki, periode ketiga golongan 2. Ini periode ketiga golongan 2. Ini golongan 2 ya. Berarti unsur Ki, periode ketiga golongan 2. R, periode kedua. Nih, periode kedua golongan 1A. 1A di sini ya. Berarti di sini ada R, huruf R ya. S, periode kedua golongan 6A. Periode kedua golongan 6A. Ini 6A nih turun. Berarti huruf unsur S. Lalu yang terakhir periode kedua golongan 7A. Periode kedua golongan 7A. Huruf T. Seperti itu. Jadi dibuat untuk lebih mempermudah kalian sih. Lalu yang ditanya energi ionisasi paling besar. Kalau tadi kalian ketahui jari-jari atom itu tanda panahnya gimana? Jari-jari atom itu Ibu sudah buatkan di soal sebelumnya tadi seperti ini ya. Ke bawah lebih besar, ke kiri lebih besar. Nah, untuk energi ionisasi itu panahnya kebalikan. Jadi makin ke atas makin besar, makin ke kanan makin besar. Jadi panahnya kebalik di atas dan di kanan. Untuk yang lain juga seperti itu. Afinitas elektron juga sama seperti energi ionisasi. Seperti ini tanda panahnya. Elektronegatif juga sama. Tanda panahnya juga sama. Jadi yang membedakan hanya jari-jari atom. Tanda panahnya cuman ke bawah ya. Cuman jari-jari atom aja yang beda. Nah, kecuali afinitas elektron. Jadi afinitas elektron ini ada kecualinya. Kecuali golongan 2, 2A dan 7A. Nah, ini kecuali ini. Jadi yang ini kecil. Jadi kalau yang ditanya afinitas elektron yang paling besar, kalau ada antara golongan 6A dan 7A, berarti yang lebih besar yang golongan 6A. Karena 7A ini kecil ya. Kalau elektronegatif yang paling besar itu golongan 7A. Nah, sekarang yang ditanya unsur yang mempunyai energi ionisasi paling besar. Sekarang energi ionisasi paling besar. Panahnya ke atas. Jadi makin ke atas makin besar. Ya, kita lihat ini P dengan Q. Di bawah nih, berarti yang ini R ya. R lebih besar ya. Terus makin ke kanan makin besar. Sudah yang paling atas dan yang paling kanan. Ada barisan atas ini ada barisan R, ada S dan T. Yang mana yang paling kanan? Karena tanda panahnya ke sana ya. Berarti yang paling kanan adalah T. Berarti unsur T yang paling besar. T paling besar. Kalau yang ditanya jari-jari atom yang paling besar, yang mana? Makin ke bawah. Yang mana yang bawah? Barisan bawah berarti P dan Q. Dan makin ke kiri. Berarti unsur P. Berarti kalau yang ini unsur P. Lalu kalau afinitas elektron, kecuali 2A dan 7A. Nah, di sini ada 7A ya. Jadi kalau yang tadi energi ionisasi unsur T yang paling besar. Karena kan tanda panahnya sama semua nih. Ke atas dan ke kanan semua ya. Berarti harusnya unsurnya sama semua ya. Unsur T, unsur T, unsur T. Tapi di sini T ini di golongan 7A. Ya, 7A. Berarti yang paling besar di sini adalah S. Karena T berada di golongan 7A. Elektronegatif bagaimana? Elektronegatifnya karena di sini tidak ada angka golongan 8A, 7A berarti yang paling besar yaitu T juga. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8.
Di soal ini kita sudah masuk di bab ikatan kimia. Tentukan jenis ikatan dari senyawa KBr, NH3, dan CCl4. Nah, jadi seperti yang kita tahu ada dua jenis ikatan ya, ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi apa yang membedakan kedua ikatan tersebut? Untuk ikatan ion, ini terbentuk antara unsur logam dan non-logam ya. Sementara untuk ikatan kovalen ini terbentuk antara non-logam dan non-logam. Nah, antara logam dan non-logam ini unsur yang lebih banyak itu yaitu unsur logam ya. Jadi kita cuman harus menghafal sedikit unsur di non-logam. Jadi ibu punya triknya untuk unsur non-logam itu ada C, PNS, O, H, F, Cl, Br, dan I. Jadi untuk unsur non-logam hanya ini unsur-unsurnya. Jadi cara menghafalnya seperti kalian membuat jembatan keledai yang sudah ibu kasih ya. Cuman ini kan tidak sama golongannya. Jadi ini kalau ibu buatnya CPNS, O-nya itu ongkosnya, O-nya itu ongkos, H-nya itu hajinya. Jadi CPNS ongkos hajinya via celengan BRI ya. Jadi sedikit lebih mudah menghafalnya ya. Jadi ini untuk unsur non-logam. Nah, jadi bagaimana dengan soal di atas untuk KBr? Nah, ini kan terbentuk antara unsur K dan unsur Br. Di sini ada tidak yang non-logam? Br ya, Br ini non-logam, Nl. K-nya ada tidak di unsur non-logam? Tidak ada ya, berarti ini logam. Berarti kalau logam dan non-logam, KBr apa? Ikatan ion ya. Lalu untuk NH3. H. Ada ya H? Non-logam. N juga ada. Ini N, ini H. Non-logam. Jadi sama-sama non-logam. Apa ikatannya? Ikatan kovalen. Lalu yang terakhir CCl4. Cl ada? Cl ada di non-logam dan C juga ada di non-logam. Jadi sama-sama non-logam. Berarti ikatannya kovalen juga. Jadi cukup mudah ya untuk menentukan jenis ikatan. Kalian tinggal menghafalkan unsur non-logam ini saja. Jadi CPNS ongkos hajinya via celengan BRI. Ulangin ya. CPNS ongkos hajinya via celengan BRI. Nah, ya. Seperti itu untuk menentukan jenis ikatan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, unsur A nomor atom 11 dan unsur B nomor atom 16 dapat membentuk senyawa dengan rumus kimia dan jenis ikatan adalah maksudnya di sini soalnya diminta untuk membuat rumus kimia umumnya dan jenis ikatannya tuh jenis ikatan apa ya. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Untuk unsur A itu nomor atomnya 11 ya. Kita buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lalu untuk unsur B itu 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p4. Nah, ini elektron valensinya berapa? Elektron valensinya ada di kulit terluar ya.
3. Kulit terluar berarti elektron valensinya 1. Sama dengan kita mencari golongan ya. Jadi kalau untuk yang B elektron valensinya berapa? Di kulit terluarnya 3, ada berapa elektron? Ada 2 dengan 4. Berarti 6. Sama kan dengan mencari golongan, golongannya berarti golongan 6A juga. Nah, di sini untuk elektron valensi yang bernilai 1, 2, dan 3 itu nilainya positif. Sementara elektron valensi yang nilainya 4, 5, 6, 7 ini nilainya negatif. Bu, bagaimana dengan elektron valensi yang nilainya 8? 8 itu sudah memenuhi kaidah oktet ya. Sudah stabil. Sudah stabil ya. Nah, jadi ini bentuknya apa nanti? Positif ya. Berarti A positifnya berapa? 1. Berarti cukup ditulis A+, tidak perlu ditulis 1. Untuk yang B 6. 6 berarti negatif. Nah, 6 ke angka 8 berarti kurangnya 2. Berarti B ini adalah 2 min. Jadi 6 ke 8 kurang berapa? Kurang 2. Inilah jadi B 2 min. Nah, sekarang kita dapatkan A plus dan B 2 min. Nah, ini harus berjumlah 0. Jadi plus ditambah 2 min harus nilainya 0. Bagaimana? Plus 1 kurang 2 harusnya hasilnya min 1. Bagaimana biar dia hasilnya 0? Berarti dibuat KPK. Jadi di sini 1, di sini 2, berarti di sini dikali 2 ya. Jadi ini dikali sini. Pangkatnya jadi koefisien depannya ya. Jadi ini dikali sini kan 1 tidak perlu dituliskan harusnya. Jadi A-nya ada berapa? A-nya ada 2 dan B-nya ada 1. Jadi kali silang ya. 2 ini turun ke A, 1-nya A turun ke B. Jadi A2B. Nah, lalu cara menentukan ikatan. Nah, ini untuk menentukan ikatan seperti di soal yang nomor 8 tadi kita tahu unsurnya apa ya. Kalau ini kan unsurnya tidak diketahui, hanya yang diketahui nomor atom ya. Ada cirinya lagi. Jadi kalau untuk ion itu biasanya plus ditambah minus ya. Kalau kovalen itu minus dan minus juga. Jadi apa maksudnya? Kalau plus itu lihat dari sini. Ini plus ya. Sama minus. Berarti dia ikatan ion. Ini ikatan ion. Jadi kalau di sini nanti hasilnya minus, di sini minus, berarti dia ikatan kovalen ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal ke-10, soal terakhir. Berapa jumlah PeB dan PeI pada molekul NH3 dan tentukan rumus umum dan bentuk molekulnya. Nah, untuk mencari PeB dan PeI, kita tentukan, kita buat dulu ya, NH3. Kita tentukan dulu atom pusatnya. Jadi atom pusatnya itu adalah yang memiliki lebih sedikit. N ini punya 1 dan H ini punya 3. Berarti yang lebih sedikit adalah unsur N ya. Nah, dari N ini kita cari elektron valensinya. Elektron valensi atom pusatnya ya, atau N, itu sama dengan golongan yang dimilikinya. Nah, kemarin kalian sudah menghafal di jembatan keledai. Jadi untuk unsur N ini golongannya adalah golongan 5A. Berarti elektron valensinya ini bernilai 5 juga ya. Nah, dari NH3 ini, dari NH3 ya, kita tahu di sini yang mana yang lebih banyak? Unsur H ya. Unsur H-nya bernilai 3 ya.
Berarti ini bisa diketahui jumlah PEI-nya adalah bernilai 3. Jadi kalau misalkan CO2, berarti PEI-nya berapa? PEI-nya adalah 2. 2 ini ya, yang lebih banyak jumlahnya. Sekarang kita tinggal mencari PEB-nya. PEB itu rumusnya adalah elektron valensi pusat dikurang dengan PEI dibagi dengan 2. Sekarang elektron valensinya berapa? 5 ya. Elektron valensi pusatnya 5 dikurang dengan PEI-nya 3 dibagi dengan 2. 2 itu rumusnya ya. 5 dikurang 3, 2. 2 dibagi 2, 1. Ada rumus umum untuk menentukan rumus molekul ya. AXM EN. Nah, M ini adalah banyaknya PEI. Sementara N banyaknya PEB. Berarti kita bisa dapatkan rumus umumnya adalah AX, PEI-nya berapa? PEI-nya berjumlah 3. AX 3, N-nya berapa? PEB-nya. PEB-nya 1. Jadi untuk 1 tidak perlu ditulis ya. Jadi rumus umumnya adalah AX3E. Sekarang untuk menentukan bentuk molekul. Nah, bentuk molekul, Ibu akan tampilkan tabel ya. Jadi ini perlu kalian hafal. Jadi yang perlu kalian hafal itu adalah ini adalah jumlah PEI ya. Yang ini adalah jumlah PEB. Lalu kalian perlu menghafal bentuk molekul. Atau kalau kalian lebih gampang itu kalian hafalkan saja rumus umumnya ya. Jadi ini tadi rumus umumnya. AX3E itu apa dapatnya bentuk molekulnya ya. Jadi di sini ada AX2 linier bentuk molekulnya, AX3 segitiga sama sisi trigonal. Nah, kalau AX3E yang mana? AX3E adalah yang ini ya. Berarti piramida trigonal. Jadi Ibu kasih cara untuk menghafalnya jadi seperti ini ya. Ini total jumlah domain elektronnya. Jadi di sini PEI ditambah PEB itulah jumlah domain elektron. Jadi kalau di sini tadi PEI 3 ditambah PEB 1 berarti domainnya 4 ya. Kita cari yang domainnya 4 ini. Nah, sekarang jumlahnya kan harus 4. Kalau PEI-nya 4 berarti PEB-nya 0. PEI-nya 3 berarti PEB-nya 1. PEI-nya 2 berarti PEB-nya 2. Nah, tinggal kalian hafalkan saja bentuk molekulnya. Jadi, kalau nih misalkan 5. 5, 0. Kurang 1 lagi 4. Berarti ini nambah 1. Ini 4 dikurang 1, 3. Yang ini ditambah 1. Seperti itu. Jadi tinggal menghafal bentuk molekulnya ya. Jadi untuk pembahasan soalnya cukup sampai di sini. Semoga kalian paham dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Ibu harap semoga penilaian akhir semesternya nanti berjalan lancar dan sukses. Dan Ibu juga berharap kalian bisa mengerjakannya dengan jujur karena ini masih sistem daring ya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.